Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita kembali bersua ya dalam program reguler Coffee Morning. Semoga Allah ridhoi kita, Allah rahmati kita, niat, jejak langkah kita Allah catat sebagai salah satu amal soleh yang mendekatkan kita pada kecintaan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat tujuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pada tabi'in dan seluruh umatnya, dan juga kita yang senantiasa berupaya untuk mencintai dan meneladani beliau dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan muliakan para guru, para asatidz, para alim, para haji, tokoh masyarakat, khususon pada kota DKM, Ustadz Hasan dan seluruh punggawanya lah ya. Semoga Allah kuatkan terus keistiqomahan kita ya untuk memurkan mushola ini dalam rangka membangun kemakmuran untuk kemaslahatan umat. Ya, kira seperti itulah. Ya. Karena memakmurkan masjid itu menjadi salah satu ciri keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang senang membangun masjid itu adalah orang pilihan. Ya. Karena tidak cuma kemauan, tapi juga kalau Allah nggak kasih kesempatan juga nggak bisa. Nggak cuma kesempatan, kalau nggak ada kemauan juga nggak bisa. Baik, bapak-bapak sekalian. Ini pertemuan kita kedua setelah semalam ya. Saya semalam itu saat mohon maaf kemarin gak ikut pengajian karena saya ngejar saat bikin materi dulu saat. Gak tahu sampai rumah jam 9 ngantuk juga Pak Jalu. Tidur juga. Jadi ya udahlah. Insyaallah ini sudah saya siapkan sebelumnya tapi nyicil dan semalam pengen ditambah-tambahin ternyata agak susah juga karena ketiduran gitu ya. Ya memang kalau bulan-bulan Maulid itu kan di kampung-kampung sih biasa kalau di kampung saya ya. Memang bulan nikah sebenarnya. Maulid dan bulan Rayagung. Rayagung itu apa? Idul Adha. Karena dulu orang kampung saya sih dulu tuh ramai itu disuruh Rayagung Idul Adha itu, bukan Idul Fitri. Pas Idul Adha rame itu, jadi pulang kampung tuh rame. Sama 17 Agustusan. 3 itu momentum. Maulid, Rayagung sama 17-an. Kalau 17-an pada naik ke Gunung Ciremai itu. Ya dibikin apalah acara di sana itu. Biasanya sih begitu. Nah kalau Maulid Nabi mungkin dari pertama Rabiul Awal sampai pertengahan atau mungkin sedikit ke arah akhir itu nggak pernah berhenti Pak. Keliling tiap masjid, kadang rumah juga ada yang bikin segala macam kayak itu. Jadi momentum yang rame lah Maulid Nabi itu. Ya tentu ini merupakan bukti kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Ya, bukti cinta kita. Di luar nanti ada mungkin yang membid'ahkan atau mentidakbolehkan, ya. Tapi saya yakin Maulid itu sebenarnya kalau Maulid itu kan momentum tahunan. Padahal kalau momentum yang pekanan pun ada sebenarnya. Karena di masjid-masjid musola-musola itu ramai dengan barzanji, ya. Setelah baca tahlil, nanti pada isanya adalah baca kitab Ar-Barzanji. Nah, terus kadang-kadang juga memang diartikan juga aja biar kita paham.
riwayat hidup Nabi Muhammad itu seperti apa. Gitu ya. Baik, untuk itu saya sedikit saja mengupas tema tentang mencintai dan cintai Rasulullah SAW. Izin berbagi ya, nanti silakan saya melengkapi saja. Ada satu ayat yang menjadi pembuka kesempatan pagi ini di surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Melihat redaksinya, paling enggak ini ada 3 hal paling enggak ya. Muatan utamanya itu. Pertama adalah tuhibbunallah. Ada mahabbah di situ. Kita diminta untuk mencintai Allah dengan cara apa? Dengan cara ittiba. Fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad itu, fattabi'uni, untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa yaghfir lakum. Ada ampunan di situ. Maka dalam redaksi Al-Qur'an lain, pernah saya sebutkan di sini bahwa wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab kepada hambanya ya, selagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab jika di antara mereka terdapat orang-orang yang senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah sampaikan sini juga ya beberapa waktu yang lalu. Ayat ini menurut Ibnu Abbas menerangkan bahwa para sahabat itu memiliki 2 kunci keamanan. Ya. Bahwa kami merasa aman ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kami. Berdasarkan ayat itu bahwa Allah tidak akan sekali-kali menghukum kami. Dan yang kedua adalah sebab karena Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kami, menyuruh kami untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Nabi Muhammad tidak ada lagi. Beliau sudah wafat ya, maka tersisa adalah istighfar. Namun para ulama mengatakan wa anta fihim bisa kita hadirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai Rasulullah SAW. Ya, nanti bentuknya apa? Nanti kita lihat setelah ini nanti, dan senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disambung dengan hadis dari Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waridihi wa waridihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia semua. Ya, hadis ini terkait juga dengan riwayat ketika Umar mengatakan cinta pada Rasulullah. Karena Rasulullah ya, cinta kepadaku harus lebih utama dibanding cinta kepada kamu sendiri. Nah, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, al-mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu karena adanya suatu keistimewaan yang ditemukan di dalamnya. Ini mana cinta ya? Cinta itu bukan karena dari mata turun ke hati, Pak. Itu cinta yang sifatnya fisik, ya. Karena menurut Syekh Wahbah ini, cinta adalah kecenderungan hati, dari hati kepada sesuatu karena ada suatu keistimewaan. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda pada para sahabatnya, aku rindu pada saudara-saudaraku. Nah, saya kira mungkin pernah kita dengar semua ya di sini ya. Loh, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Lalu saudara, engkau siapa ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah mereka di antara umatku yang tidak pernah melihatku, tidak berkumpul denganku,
tapi mereka beriman kepadaku. Ya, artinya berarti kan orang-orang yang pernah melihat Rasulullah tapi mereka cinta pada Rasulullah, mereka mengimani Rasulullah dengan cara meneladaninya, menjalankan sunnah-sunnahnya, itulah orang-orang yang disebut sebagai saudara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berharap tentu kita semua ya jadi sahabat Rasulullah itu. Ya, dengan beraneka macam caranya. Ya, termasuk insya Allah semoga sih acara-acara maulid ya yang tidak berlebihan. Ya, yang intinya adalah untuk mengenang perjuangan Rasulullah, mana pribadi Rasulullah, ya, memahami lebih dalam tentang sunnah Rasulullah. Ya, di lingkungan kita nanti tanggal 22 September di MRTK ada Pak ya, nanti mohon hadir semuanya. Kemudian di Aliklas pekan berikutnya tanggal 28. Nah, untuk mencintai Rasulullah, kalau menurut ayat tadi, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan ittiba. Ya, ittiba. Diperlukan upaya untuk mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Ya. Ittiba kepada sunnah Rasulullah. Dan yang kedua adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah itu kira-kira ya. Jadi ada dua hal itulah paling enggak itu. Ya. Dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan ada beberapa tanda-tanda orang yang cinta Rasulullah SAW. Pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dia akan mengerjakan seluruh perintah Rasulullah, menjauhi larangannya, dan berperilaku seperti beliau dalam keadaan suka dan duka. Ya selayaknya orang yang kita cintai, ya. Zaman kita kalau suka sama artis apa ya dulu itu ya? Led Zeppelin lah atau apa ya? Atau itu yang sering sih ini. Rocker itu Elvis Presley. Iya kan, Elvis Presley atau Rhoma Irama zaman dulu. Banyak orang pakai celana cut bray. Ya, rambutnya digaya-gayain kayak Elvis Presley. Ada yang pakai jenggot ala Rhoma Irama. Ya, ngomong-ngomong juga kayak Rhoma Irama. Ya. Sampai terlalu lah gitu kan, itu juga ikut Rhoma Irama. Itu kan cara orang untuk mengikuti yang dia cintai. Ya kan? Yang orang itu mencintai. Nah, kemudian kalau kita pernah merasa mengidolakan seorang, maka akan lebih utama kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW. Yang kedua, lebih memprioritaskan ajaran syariat Rasulullah, sehingga rela untuk menyampingkan dorongan syahwatnya. Ya pernah Ustaz Awas mengatakan bahwa beragama itu, Islam ini kan tunduk pada Allah. Maka yang dibutuhkan adalah sacrifice ya. Pengorbanan. Ya, bahasa Islam itu pengorbanan. Lagi enak tidur, adzan subuh, ya kalau kita nggak mau berkorban, ya kita akan tidur terus. Tapi bagi seorang muslim yang patuh pada perintah Allah, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita harus bangun subuh. Ya kan? Berjamaah di musola atau di masjid. Karena keutamanya luar biasa ya. Selain itu disaksikan oleh para malaikat, yang kedua adalah man sholat salata subhi fi dhimmatillah. Orang subuh itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Udah kalau ada jaminan Allah berarti udah beres semuanya tuh, Pak. Keberkahan hidupnya, rezekinya insyaallah sudah Allah berikan. Yang terbaik untuk orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, orang yang mencintai Rasulullah itu cirinya adalah membenci manusia karena Allah, bukan berdasarkan dendam pribadi. Ini dicontohkan oleh para sahabat ya, saya kira banyak sekali itu. Ya, banyak sekali. Teringat sebuah kisah ketika Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, udah tinggal menggal pala orang kafir itu, tiba-tiba kemudian orang kafir itu meludahi muka
Imam Ali. Bukannya makin kesel, tapi dia hentikan upaya dia untuk membunuh orang kafir itu. Loh kenapa? Kenapa kamu berhenti? Kata Ali, saya takut saya bunuh kamu gara-gara saya kesal sama kamu, saya bunuh hati saya. Nah, itu. Jadi luar biasa. Jadi bisa membedakan antara benci karena Allah dan membedakan benci karena sahabat pribadi. Kalau kita kan pukul-pukul aja udah gitu. Nah itu. Kemudian yang keempat, seringkali menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Sebab seseorang yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebut sesuatu yang dia cintai itu. Ini sudah pasti Pak ya. Sudah pasti. Sudah ketahuan Pak. Orang yang dukung Jokowi atau Prabowo ketahuan. Obrolan politiknya selalu menyerempet pada pilihan paslon itu. Ya, ini ketahuan. Kemudian seringkali merasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebab setiap pecinta itu akan sangat senang bila dekat dengan kekasihnya. Ya. Nah ini kalau kita baca banyak riwayat, banyak sekali riwayat ini baca salawat ini biar ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Ya, ada yang begitu. Nah termasuk salah satunya adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap tahiyat akhir itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kalau pakai Sayyidina ya. Wa ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syekh Nawawi mengatakan ada keutamaan diantaranya kalau kita baca salat Ibrahimiyah itu. Pertama, ternyata Nabi Ibrahim itu katanya bersalawat pada Rasulullah SAW. Ya. Makanya untuk bertanda terima kasih kita pada Nabi Ibrahim yang telah bersalawat, orang umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk baca salawat Ibrahimiyah yang tadi itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ajaran agama langit lah kayak gitu. Maka sebut sebagai Abu Millah, sebagai bapaknya pembawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad disebut sebagai bapaknya puncak keimanan atau Abul Iman. Jadi ada korelasi cara batiniah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu di antara dua kenapa kita membaca shalawat Ibrahimiyah. Yang berikutnya, orang-orang yang senantiasa cinta pada Rasulullah itu menghormati dan memuliakan sang kekasih. Ketika namanya disebut, dia akan perlihatkan sikap khusyuk dan merasa tersentuh ketika mendengar nama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak menyebut sholawat kepadaku. Itu ya. Itu kalau sebut Rasulullah SAW kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Alidah seperti itu. Berikutnya, mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan orang-orang yang dibenci oleh beliau. Ya, orang yang dicintai, yang dicintai oleh beliau seperti keluarga Rasul dan para sahabat. Ini termasuk juga mencintai diri Rasulullah. Ya, terlepas ada debatable antara Ba'alawi benar atau tidak, itu Allah alamnya. Itu biar mereka aja yang ngurus Pak. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ada tes DNA segala macam kayak gitu, ya biar mereka sajalah. Karena saya kira, saya sih melihatnya itu bukan sesuatu yang produktif ya, debat-debat yang produktif ya. Ya nggak tahu apakah itu mungkin ada teori konspirasi atau gimana, Allah alam. Nah, berikutnya, membenci orang-orang yang musuh Rasulullah dan orang-orang yang dibenci oleh beliau. Kemudian mencintai Al-Quran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas karena Al-Quran adalah pedoman kita semua. Ya, kata Rasulullah, saya meninggalkan dua hal.
yaitu kitab dan sunnah. Selagi kalian berpegang terus pada keduanya, insyaallah kita akan selamat. Ya. Itu di antaranya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Berikutnya, orang-orang mencintai Rasulullah maka dia akan mencintai umat Rasulullah SAW dan suka memberikan nasihat kepada mereka. Makanya ada sebuah kisah ketika seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya, saya kira ini mungkin terkenal sekali ya kisahnya ya. Itu orang yang ketika Rasulullah itu dalam sebuah halaqah, tiba-tiba kata Rasulullah akan lewat ahli surga nih. Lewat satu orang dari kaum Ansor. Orang itu bukan sahabat utama ya, bukan sahabat yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Besok harinya lagi kemudian orang itu datang lagi, lewat lagi kata Rasulullah akan datang ahli surga. Orang itu lewat lagi. Hari ketiga kata Rasulullah akan datang lagi ahli surga. Siapa itu? Orang itu lewat lagi. Orang yang sama Pak. Salah seorang sahabat kemudian mencoba untuk melihat apa sih kegiatan dia sampai Rasulullah itu menjamin dia masuk surga. Kemudian dia izin pada orang itu untuk nginap di rumah tersebut. Dan dia melihat tidak ada hal yang luar biasa. Salat seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak yang luar biasa. Kemudian setelah 3 hari dia pulang, dia bertanya pada orang itu. Apa sih amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah itu menjamin Anda masuk surga? Kata orang itu bilang, oh mungkin karena saya mencoba untuk mengelola hati. Tidak ada terbesit pun rasa iri, rasa hasad kepada orang lain. Ada yang mengatakan karena setiap tidur, dia itu senantiasa mendoakan orang-orang di sekelilingnya. Termasuk orang-orang yang mendolimi dirinya. Nah, itu ya. Salah satu mencintai umat Rasulullah itu juga mendoakannya Pak. Mendoakannya. Bahkan ada satu doa yang para wali itu lakukan itu setiap malam mau tidur biasanya. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Ini doa ini adalah doa untuk mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau para ulama mengatakan kalau baca doa ini merupakan doa yang biasa dibacakan oleh para wali biasanya begitu. Wallahu alam. Terakhir adalah hidup zuhud di dunia. Dalam arti lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Yang kemarin sudah disinggung oleh Ustadz Lukman ya di MRT kemarin bahwa orang-orang kadang melupakan 5 hal. Mencintai 5 hal tapi melupakan 5 hal. Ya. Yuhibbunal mal wa yasuna al-hisab. Jadi mereka tuh mencintai harta tapi melupakan hisab. Mencintai akhirat tapi melupakan dunia. Nah, persoalannya adalah ketika kita sebut salah satu mencintai Rasulullah itu adalah dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan bersolawat. Apa sih sunnah itu? Nah, ini pertanyaannya. Karena kadang-kala kita ini nggak disebut sunnah Pak. Wah nggak sunnah ini. Musolanya nggak sunnah. Musolanya ada muridan. Ini musola bid'ah bukan musola sunnah. Sampai-sampai kemudian ada yang tanya. Di Center Loka ini sudah ada masjid sunnah atau belum ya? Musola sunnah atau belum ya? Seperti itu. Nah kita bingung Pak. Kita merasa sudah melakukan hal yang sunnah kan. Puasa sunnah udah. Ya kan? Sunnah-sunnah yang lain juga udah. Tapi kita nggak dianggap sunnah. Apa sebenarnya sunnah itu? Nah sebenarnya sunnah itu kalau diletakkan pada tempatnya itu memiliki arti yang berbeda-beda Pak. Ada tempatnya masing-masing. Nanti mohon dikoreksi Ustadz Ihsan kalau ada yang keliru. Sunnah menurut hadis dalam cabang ilmu hadis adalah istilah untuk setiap hal yang disadarkan pada Rasulullah SAW. Baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Itu sunnah. Ya.
dalam konteks ilmu hadis. Jadi ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, akhlak, sifat, ya, semua yang contoh kepada Rasulullah dalam konteks hadis itu disebut dengan sunnah. Yang kedua, dalam konteks fikih, sunnah dikenal sebagai definisi dari sebuah hukum syara yang diperintahkan, namun perintahnya tidak bersifat keras, atau dalam definisi lain dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sholat sunnah qobliyah misal, kalau terburu-buru dia nggak melaksanakan sholat sunnah qobliyah, nggak berdosa Pak, tapi rugi saja, nggak mendapatkan keutamaannya. Puasa sunnah Senin Kamis nggak dilakuin, ya nggak dosa, tapi nggak mendapatkan keutamaannya. Itu aja. Ya, itu dalam konteks fikih. Dalam konteks usul fikih, istilah sunnah bermakna salah satu sumber hukum syara yang disepakati setelah Al-Quran, yang ini berupa ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Nah, ini dalam usul fikih. Dalam konteks akidah, sunnah adalah jalan yang ditempuh dan diajarkan oleh Muhammad SAW. Nah, lawan dari sunnah menurut jumhur adalah bid'ah. Nah, ini dalam konteks akidah. Demikian Ustaz Aus ya. Jadi kadang-kala kita semua hal yang tidak disebut sunnah itu bid'ah. Padahal penempatannya itu harusnya jelas itu. Misal seperti jenggot. Gak pakai jenggot kita menyisir Rasulullah dianggap bid'ah. Itu ya. Terus hal-hal yang terkait dengan yang sering kita dengar lah pokoknya. Ya, padahal antara sunnah dan bid'ah lawan katanya itu terkait dengan bidang akidah. Nah, itu kira-kira pemahaman saya ya. Gitu. Baik, ini adalah ayat yang sudah saya bacakan tadi di surat Al-Anfal ya, ayat 23. Bahwa rumus agar kita terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ya. Yaitu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya, Pak. Kadang-kala mungkin kita merasa rezeki kita seret, kehidupan kita sulit terus ya. Coba Pak pakai rumus dua ini, ya pakai dua rumus ini. Perbanyak salat pada Rasulullah. Pelan-pelan kita coba ikuti sunnah Rasulullah dari yang kecil-kecil dulu Pak, yang kecil-kecil dulu, ya kecil dulu. Kasih doa-doa pendek yang Rasulullah sering bacakan, itu ikuti aja dulu pelan-pelan. Ya. Termasuk saya suka dengan hadis begini. Ketika salah seorang istri Rasulullah, Juwariyah, Rasulullah sedang menginap di rumah beliau. Kemudian Rasulullah berangkat ke masjid, Juwariyah masih mau sholat ya subuh di rumahnya itu. Lama Rasulullah di masjid itu. Kemudian Rasulullah pulang lagi ke rumah, istrinya masih berzikir di situ. Kata Rasulullah, kamu ini saya pulang masih di atas sajadah. Berangkat di atas sajadah, pulang pun masih di atas sajadah. Tahu nggak? Ada satu amalan yang kalau kamu baca, maka ini sama dengan amalan semua dzikir yang dibaca ketika kamu boleh subuh sampai detik ini. Jadi sepanjang kita dzikir itu amalannya bisa sama dengan satu amalan ini Pak, baca doa ini. Ini bagus untuk istri kita. Atau kita bacakan juga Pak. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa bidada kalimatihi. Nah baca itu Pak. Itu kalau kita baca dzikir itu, maka itu sama dengan kita membaca amalan dari pagi sampai agak siang sampai menjelang duha itu. Nah ini biasa kalau ibu-ibu bagus. Karena kalau ibu-ibu itu kan ya sholat dzikir sebentar lah. Kadang harus menyiapkan segala macam untuk di rumah. Persiapan untuk anak sekolah, suami untuk kerja, beres-beres rumah segala macam kayak gitu. Ya konteksnya pas. Coba pada ajarkan di rumah, bacakan ini pada istri-istri kita di rumah. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, bidada kalimatihi. Nah ini yang disebutkan.
Ya, bahwa sahabat Rasulullah itu mengatakan ada dua hal. Kenapa mereka merasa aman dari azab Allah? Karena ada Rasulullah tengah-tengah mereka dan setia beristighfar pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kenapa kita diminta untuk bersalawat pada Allah, pada Rasulullah SAW? Nah, ini salah satu dalil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya. Jadi arti salawat adalah salawat dari Allah, maksudnya adalah pujian Allah pada Nabi di sisi para malaikat. Ya, salawat dan malaikat, salawat dari malaikat maksudnya adalah doa. Ya, ya, salawat dari kita berharap agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada hambanya mengenai kedudukan Muhammad sebagai hamba dan Nabi Allah di tempat yang tertinggi. Malaikat terdekat akan terus menyanjung beliau, para malaikat juga mendoakan beliau. Begitu pula Allah Ta'ala merintahkan pada makhluk yang berada di bumi untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Jadinya makhluk di langit dan di bumi semuanya menyanjung beliau. Itu Pak ya. Tuh. Nah, selain salawat tadi sebagai salawat Ibrahimiyah, kita juga menemukan banyak salawat ya yang dikarang atau ditulis oleh para ulama. Gak apa-apa Pak kita amalkan. Salah satunya adalah salawat asgil. Salawat asgil itu salawat menurut saya yang paling viral mungkin ya. Dari zaman dulu saya kecil sampai sekarang itu viral sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Pernah dengar Pak ya? Wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu salat asgil, saya kira udah hafal semua karena ini viral dari zaman kita kecil sampai sekarang. Salat asgil ini dikarang oleh Ja'far As-Siddiq. Beliau itu berarti termasuk cicit Rasulullah SAW. Jadi beliau tuliskan ketika di era Abbasiyah, menjelang ke Abbasiyah ya, dari Umayyah ke Abbasiyah itu terjadi banyak konflik di antara umat Islam. Terdapat orang-orang dolim yang mencoba untuk merebut kekuasaan. Ya, kemudian beliau menciptakan salawat ini, berharap agar Allah membenturkan antara orang dolim dan orang dolim yang lainnya. Kalau di Indonesia, selain kita kemarin sering dengar tuh, setiap ada apa ya, yang kemarin yang PA212 itu sering dengar nih, salat asgil nih. Kalau sering ngumpul di Monas tuh sering pasti tahu nih salat asgil, karena sering dikumandangkan. Kalau dulu saya pernah dengar itu katanya tahun 65 ketika PKI itu, ini kembali digaungkan lagi para ulama, ya. Karena PKI membunuh para ulama, para kiai, para ajengan, maka masyarakat diminta untuk baca salat asgil ini agar Allah membereskan, ya, Allah membereskan semua peristiwa yang merugikan umat Islam sendiri sebenarnya. Termasuk kalau di Jakarta, kayaknya kalau saya tidak salah, yang mempopulerkan itu adalah Kiai Abdullah Syafi'i yang punya pesantren Asy-Syafi'iyah. Ya, di radio kan perlu punya radio tuh Asy-Syafi'iyah itu sering di setel salawat ini. Baik, masih ada waktu Pak ya. Keutamaan salawat. Pertama adalah mendatangkan kebaikan dan menghapus keburukan. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin wa hutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Siapa orang yang berselawat kepadaku ya sekali, padaku sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan. Meninggikan kepadanya sebanyak 10 derajat.
dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Satu salawat Allah balas dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang bersalawat pada Rasulullah akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Ya, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ya, ini disebut dengan mungkin akan mendapatkan syafaatul uzma. Ya, orang-orang ketika orang-orang bingung untuk mendapatkan pertolongan, maka orang yang bersalawat pada Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaatul uzma dari Muhammad SAW. Ketika umat-umat mencari nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa memohon untuk mendapatkan pertolongan, tiap nabi nggak bisa, Pak. Cuma Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita, kepada orang-orang yang bersalawat pada Rasulullah SAW. Ya. Itu ya, maka satu saja dapat balasan 10. Bagaimana kalau kita bersalawat tiap hari minimal 100 lah. Ya, seperti istighfar. Kalau Rasulullah mengatakan aku beristighfar setiap hari 100 kali. Maka coba kita imbangi dengan sholawat juga 100 kali. Ya, untuk apa tadi? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Sholawat dan istighfar. Yang ketiga, dengan bersolawat maka akan mempercepat terkabulnya doa. Ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalangi hingga orang berdoa itu bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di awal doa itu kita dibuka dengan solawat juga, setelah pujian pada Allah Subhanahu wa taala ditutup juga dengan solawat. Ya. Nah ini Pak, jadi sebagai pendorong doa, pelicin doa. Ya. Fadhalah bin Abid berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lain. Ya, bila salah seorang di antara kalian sholat, juga berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalat untuk Nabi. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang dia inginkan. Oke. Kemudian, nah ini yang terakhir Pak. Keutamaan bersolawat, ya tadi mendapatkan syafaat. Man shalla alayya aw sa'alali alwasilata haqqat ali syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa bersalat kepadaku atau minta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Ya. Ini adalah dalil kepada kita ya, agar kita banyak salawat. Ya. Karena tadi itu dengan bersalawat kita berharap Allah turunkan kebaikan pada kita di dunia, seluruh hajat-hajat kita Allah kabulkan. Ya, seluruh urusan kita Allah mudahkan, Allah selesaikan. Dan di akhirat kita mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Mendapat syafaat Rasulullah SAW. Baik, saya kira itu saja. Belum bunyi ya? Belum bunyi, sedikit lagi. Baik, saya kira memang dua hal itu. Kalau di Amerika 2 pekan lalu saya membahas juga tentang sholawat dengan istighfar ya. Istighfar. Jadi orang-orang yang akan terbebas dari adab Allah adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara istighfar, waktu-waktu yang tepat untuk beristighfar di antaranya adalah waktu-waktu sahur. Ya Pak ya, di antara waktu-waktu sahur. Nah, sedikit saya mungkin karena waktunya saya sedikit ya. Saya kasih pembahasan tentang istighfar sedikit.
Ya ini dua pekan yang lalu ya. Oke, ini aja deh yang biar nyambung deh. Saya memang belum semalam itu karena buru-buru jadi belum terlalu lengkap ya. Nah ini, kapan waktu kita bersolawat? Setelah kita tahu utamanya, ini coba ada sedikit arahan saja ya. Kalau solawat setiap saat boleh Pak, ya malah dianjurkan. Tapi mungkin ada waktu tertentu supaya kita tahu kapan sih kita bersolawat. Pertama ketika nama beliau disebut, ya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku, tapi dia tidak bersolawat. Bahkan dikatakan al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang disebut bakhil, pelit adalah orang yang ketika disebut namaku ia tidak bersolawat padaku. Nah, ini ya. Yang kedua, ketika berdoa tadi saya sebutkan tadi ya. Ketika orang mulai berdoa baca salawat supaya doa itu terangkat ya, supaya Allah itu cepat kabulkan. Yang ketiga, nah ini yang jarang kita lakuin Pak. Ketika masuk dan keluar masjid. Kan biasanya kita masukkan Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik, itu aja biasanya Pak ya. Nah, ternyata dalam riwayat dari Fatimah harus diiringi dengan salawat. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Pulangnya juga sama keluarnya. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya, ini ternyata ada doa yang lebih khusus. Kemudian setelah adzan, nah kelima tasyahud akhir tadi kita sebutkan. Yang keenam perbanyak salawat di waktu hari Jumat. Nah itu. Oke, sambil nunggu syuruk lanjut ya Pak ya. Istighfar tadi. Dua hal itu. Istighfar. Sebaiknya menjadi penutup setiap amalan soleh. Makanya ketika sholat, ucapan pertama setelah salam adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi menutupi jangan-jangan ketika sholat kita ada sesuatu yang menggugurkan nilai sholatnya. Maka kita berharap dan beristighfar itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat kita. Nah, istighfar ada juga doa taubat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Taubat adalah menyesali dosa yang telah lalu, kembali melakukan ketaatan dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bedanya adalah taubat itu harus dilakukan oleh kita sendiri Pak yang punya dosa. Ya. Kalau istighfar boleh sama orang lain. Maka kita sering beristighfar untuk umat Rasulullah. Kita beristighfar untuk orang yang meninggal. Ya, dimintakan ampunan untuk orang yang lain. Tapi kalau tobat oleh diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nah ini di hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam. Dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun padaku, pasti aku mengampuni kalian. Kata Rasulullah, barang siapa yang perbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempatan, dan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah ini hadis, ternyata Rasulullah pun beristighfar. Wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min sab'ina marrah. Hadis pertama, kata Rasulullah membaca istighfar 70 kali dalam sehari. Tapi di hadis lain dikatakan, wa ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum ilai mi'ah marrah. Ya. Kemudian kata Aisyah, ketika Rasulullah hendak mau meninggal, Rasulullah bacakan ini. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birafiqil a'la. Rasulullah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta Allah merahmati beliau dan meminta Allah mengumpulkan beliau dengan orang-orang yang memiliki derajat tinggi. Itu Rasulullah Pak. Sebelum meninggal saja masih minta istighfar, masih minta ampun dan minta dirahmati. Ya. Nah, lalu kapan beristighfar? Kita cepat saja. 1, dalam keadaan atau waktu kapanpun. Karena setiap saat mungkin kita berdosa Pak. Setiap saat kita berdosa. Yang kedua, setiap melakukan dosa sekecil apapun. Ya. Yang ketiga, setelah sholat. Nah ini. Ya. Kemudian yang keempat, setelah berwudu. Nah ini juga kadang kita lupa Pak.
Tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup itu pas setelah habis wudu, ditutup dengan doa ini. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah saat dihimpit kesulitan. Berbanyak istighfar. Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh jamaahnya, kampung saya kering, udah berapa lama gak hujan, apa yang saya lakukan? Perbanyak istighfar. Yang kedua, saya sudah menikah lama, tapi belum dikasih keturunan, apa yang saya lakukan? Istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, saya sudah bekerja lama, tapi kesejahteraan kok gak dapat. Ya, saya kok gak sejahtera, apa yang saya lakukan? Perbanyak istighfar. Nah kemudian salah seorang sahabatnya mengatakan, ya Syekh, 3 persoalan kenapa dijawab dengan istighfar. Kemudian beliau mengutip surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, bacakan istighfar ketika di waktu sahur. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 hal pada orang-orang yang sedang beristighfar di waktu sahur. Pertama, Allah akan menjadikan dia orang yang as-sabirin. Orang yang sabar. Setiap apapun dia sabar. Hati dia lebih lapang. Mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya. Termasuk kita juga dikasih tumakninah dalam sholat. Ya, sabar dalam sholat. Tidak buru-buru. Menikmati semua prosesnya. Yang kedua, Allah menjadikan dia was-sadiqin. Orang yang jujur. Ya, menjadikan dia pribadi yang jujur. Jujur ini bukan hal sembarangan, Pak. Jujur ini adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Rasul pernah ditanya, mungkinkah ya Rasulullah orang muslim itu penakut? Mungkin, kata Rasulullah. Mungkin gak kalau orang Islam itu pelit? Ya mungkin saja. Mungkin gak orang Islam itu tidak jujur? Gak mungkin. Ya, penakut mungkin, pelit mungkin, tapi jujur adalah sifat asli seorang muslim. Ya, nampak? Maka untuk mendapatkan predikat as-sadiqin ini, istighfar di waktu sahur. Yang ketiga, wal qanitin. Allah akan berikan dia kenikmatan, ya, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal munfiqin. Allah akan memberikan dia kecukupan agar dia bisa berinfak, dia bersedekah, dia bisa menunaikan zakat. Ya. Itulah adalah orang-orang yang Allah berikan pahala ketika orang itu beristighfar di waktu sahur. Ya. Ini terakhir para nabi juga beristighfar, ya. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam, ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini setahu saya doanya Nabi Musa. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus, ya. Dan ada satu istighfar yang harus kita hafalkan dan kita senantiasa bacakan, Pak. Sayyidul Istighfar. Ya, semoga itu hafal semua. Kalau yang belum, mari kita baca, ya, kita hafalkan, kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Ini utamanya adalah wa man qala minan nahar muqinan biha. Barang siapa yang membacanya ketika siang dan dia meyakini dengan keutamaan Sayyidul Istighfar itu, ya, dan dia kemudian mati atau meninggal di hari itu sebelum sore, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang membacanya ketika malam dan dia meyakini itu Sayyidul Istighfar itu sebagai sesuatu yang akan jadi wasilah Allah mengampuninya, maka dia kemudian meninggal ketika subuh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini hadis sahih dari Bukhari. Baik, saya kira itu saja. Ya, semoga sharing ini menambahkan keimanan kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan cara mencintai dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah dan membaca sholawat kepada beliau. Ya, ditambah dengan istighfar. Dua itu istighfar dan sholawat. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang, yang khilaf salah dari saya sendiri. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalu. Bahasanya nggak ada kayaknya Pak Jalu.